Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Hari ini kita berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan tentunya pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09. Selengkapnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang KUHP mengakomodasi berbagai masukan dari kalangan advokat termasuk permintaan agar hak advokat lebih dijamin dalam proses hukum dan perlindungan dari intimidasi selama proses hukum berlangsung. Komisi 3 DPR RI menerima masukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP dari Koalisi Advokat Indonesia yang meminta agar hak imunitas bagi advokat diakomodir dalam revisi Undang-Undang KUHP tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra menegaskan bahwa RUU KUHP telah mengakomodasi berbagai masukan dari kalangan advokat, termasuk permintaan agar hak-hak advokat lebih dijamin dalam proses hukum dan perlindungan dari intimidasi selama proses hukum berlangsung. Hak imunitas itu sudah masuk, hak untuk mendampingi klien, bahkan memberikan keberatan dan sebagainya, itu semua sudah masuk. Sehingga kami terus terang menerima dan juga memberikan informasi kepada advokat dan juga kepada masyarakat bahwa KUHP kita ini justru mengatur keseimbangan antara aparat penegak hukum dan warga negara. Yang berikutnya permintaan mereka kan agar advokat itu masuk menjadi bagian dari penegak hukum. Itu sudah kita kabulkan, sudah ada di dalam RUU yang sedang kita bahas ini. Dan yang paling penting juga bahwa KUHP kita ini, RUU KUHP kita ini konsentrasinya kepada korban. Ya. Di dalam KUHP yang lama, korban itu tidak diakomodir. Sementara itu revisi KUHP dinilai sangat penting agar hak-hak warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum bisa tetap dijamin dan ditegakkan. Revisi KUHP ini harus mengakomodasi banyak kepentingan hukum dari berbagai pihak, serta harus mengedepankan partisipasi publik. Bondan dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 4 DPR RI, pemirsa, yang menilai kedaulatan pangan harus didukung perencanaan dan data yang akurat, serta diimbangi dengan pelaksanaan kebijakan yang akurat dan tanggung jawab dari seluruh kementerian lembaga yang membidangi pangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengungkapkan keraguannya terhadap pencapaian target swasembada dan kedaulatan pangan nasional yang ditetapkan pemerintah dapat terwujud pada tahun 2027 karena target tersebut belum ditopang oleh perencanaan dan data yang kuat. Firman menyoroti tantangan besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan diantaranya ketidakjelasan data dasar seperti luas lahan pertanian, irigasi teknis, kemampuan produksi, hingga efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian yang saat ini justru sering diabaikan. Dan target pemerintah Bapak Presiden yang menargetkan tahun 2027 itu menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan, ini sudah tahun 2025. Sebentar lagi kita bernapas saja sudah 2026, langsung masuk 2027. Tetapi dengan kondisi hiruk pikuk seperti ini, saya mohon maaf, dengan hormat Bapak Presiden, saya kok tidak optimis. Bahkan jangan sampai Bapak Presiden ini nanti dikelabui dengan ya isu-isu yang sebetulnya atau diberikan sajian data-data yang sebetulnya tidak benar. Nah, ini harus waspada. Kasihan Bapak Presiden yang punya niat baik, punya nawaitu baik, kemudian pelaksanaannya tidak sesuai apa yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya tadi apakah bisa tercapai itu, saya melihat bahwa ini roadmap-nya saja belum clear. Firman ingin kejayaan sektor pangan di era pemerintahan Presiden Soeharto dapat terwujud kembali, di mana Indonesia pernah mengekspor beras, bahkan menukar beras ketan dengan pesawat. Fajar Ilhami dan Hilman, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa solusi persoalan singkong turut diuraikan dalam rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis karena aspirasi dari petani singkong sangat penting dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
apakah pemerataan pendidikan ini sudah dirasakan semuanya? Secara umum saya kira pendidikan ini masih jadi problematika. Bahkan khusus untuk literasi, OECD menyebut bahwa dari 61 negara kita nomor 60, kan malu. Atau 61 negara kita nomor 60 ya. Dari 74 negara kita nomor 70. Kalau Bapak melihat ini kan banyak juga sekolah swasta yang bilang kayak ini pakai kurikulum internasional dari university betul. Atau apa. Ini sudah borderless ya. Kita ini sudah tidak ada sekat antara negara satu dengan negara lain. Kita ini kan NKRI. Jadi pendidikan ya harusnya sama. Iya. Dari Sabang sampai Education for all itu ya dari Aceh sampai Papua. Sekolah itu kan bisa berkembang sama ketika mendapatkan afirmasi yang sama. Intervensi dari pemerintah juga yang sama. Profesi guru adalah salah satu profesi yang cukup banyak terjerat pinjaman online. Nah, guru ini jumlahnya juga masih belum terpenuhi sepenuhnya. Kemudian yang kedua, statusnya, kesejahteraannya, dan tunjangan sosialnya nggak jelas. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam, serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2025. Dan selain singkong, rencananya ada 10 komoditas lain yang masuk dalam kategori strategis, diantaranya termasuk karet, kelapa, kakao, cengkeh, kopi, hingga sagu. Indonesia merupakan negara ketiga penghasil singkong terbesar di dunia. Namun, hingga kini Indonesia belum dapat mensejahterakan petani singkong sebab tata kelola niaga yang masih carut-marut. Bahkan, Indonesia masih membuka keran impor komoditas singkong sebagai bahan baku pengolahan tepung tapioka. Akibatnya harga singkong di tingkat petani sangat rendah, yaitu Rp1.000 per kilogram. Situasi inilah yang mendorong Badan Legislasi atau Balik DPR RI meninjau Lampung sebagai salah satu daerah penghasil singkong terbanyak di Indonesia. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan solusi persoalan singkong turut diuraikan dalam rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis. Oleh karenanya, aspirasi dari petani singkong sangat penting dalam penyusunan RUU Komoditas Strategis. Ini undang-undangnya masih belum kami bahas, tapi kami sudah mencoba ngambil inisiatif, jemput bola, mendapatkan langsung informasi dari masyarakat. Nah, dalam kunjungan kami tadi itu, kami juga menerapkan informasi yang berarti. Ternyata kita telusuri persoalannya juga. Ternyata masyarakat kita Indonesia ini termasuk yang membuka keran impor yang cukup besar terhadap baik itu tapiokanya, tepung tapioka maupun juga bahan baku ubinya gitu. Nah, ini kan berarti kan problemnya soal satu problem tata niaga. RUU Komoditas Strategis masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2025. Selain singkong, rencananya ada 10 komoditas lain yang masuk dalam kategori strategis. Di antaranya karet, kelapa, kakao, cengkeh, kopi, hingga sagu. Dari Lampung, Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Syamsul Rizal tegaskan bahwa pemerintah perlu mengeluarkan regulasi setingkat peraturan presiden atau peraturan pemerintah guna melindungi produk lokal dan diantaranya memberikan insentif atau pembebasan pajak bagi UMKM dan industri lokal. Indonesia telah menyepakati tarif impor Amerika Serikat menjadi 19%. Namun, hal itu diikuti kesepakatan membuka seluruh pasar Indonesia untuk Amerika Serikat dan tidak mengenakan biaya produk Amerika Serikat yang masuk ke tanah air. Kesepakatan ini dapat berdampak pada banjirnya produk AS di pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah dari produk lokal. Anggota Komisi 1 DPR RI Syamsul Rizal menegaskan pemerintah perlu mengeluarkan regulasi setingkat peraturan presiden atau peraturan pemerintah untuk melindungi produk lokal. Di antaranya memberikan insentif atau pembebasan pajak bagi UMKM dan industri lokal. Tarif ini mendorong entitas bisnis lokal itu sehingga mampu bersaing dengan produk-produk impor. Karena kita ngimpornya harus bayar 19%, mereka ngambilnya itu 0%.
Mungkin ada tax holiday untuk produk-produk tertentu, mungkin ada pemberdayaan, bahkan mungkin ada afirmasi lain yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu mesti kita dorong. Bisa kita buatkan peraturan presiden, bisa buatkan peraturan menteri, yang intinya adalah bagaimana memastikan daya saing dari produk-produk kita yang berkaitan langsung dengan perjanjian kita dengan Amerika Serikat itu bisa tetap kompetitif. Anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Natakusumah mendukung penuh strategi pemerintah dalam menjalin hubungan perdagangan dengan negara besar dunia. Demi mempertahankan hubungan yang baik dengan negara sekelas Amerika Serikat itu penting. Mempunyai hubungan yang baik dengan negara kuat seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Uni Eropa itu sangat penting. Dari Tangerang Selatan, Banten, Teresia Butar-Butar TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Iman Adi Nugraha menjelaskan bahwa kurikulum PTKI Medan harus bersifat adaptif dan fleksibel termasuk memaksimalkan potensi kerjasama dengan pelaku industri. Komisi 7 DPR RI mendorong Politeknik Teknologi Kimia Industri atau PTKI Medan melakukan penyesuaian kurikulum dengan dinamika industri nasional. Selain menghasilkan lulusan siap kerja, PTKI Medan perlu memperkuat pendidikan kewirausahaan untuk mencetak pelaku usaha di berbagai sektor industri. Anggota Komisi 7 DPR RI Iman Adi Nugraha menjelaskan kurikulum PTKI Medan harus bersifat adaptif dan fleksibel, termasuk memaksimalkan potensi kerjasama dengan pelaku industri. Sehingga kita jangan sampai kurikulum kita tertinggal juga oleh pesatnya kemajuan industri kita. Jadi memang harus banyak kerjasama juga Pak Direktur ini dengan para pelaku industri di kita ini, sehingga kita bisa menyesuaikan kurikulum yang bisa kita berikan kepada mahasiswa-mahasiswa Politeknik Kimia Industri. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring menekankan pentingnya pembekalan kemampuan kewirausahaan pada mahasiswa, sehingga lulusan PTKI Medan dapat ikut berperan membuka lapangan kerja. Di Sumatera Utara ini juga bisa mengembangkan entrepreneurship ya di bidang teknik kimia. Karena teknik kimia ini sangat luas lapangannya. Baik ke food, makanan, minuman, semuanya itu pakai kimia. Termasuk juga industri, apakah cat, apakah itu minyak nanti, perminyakan juga termasuk polumas, termasuk juga kosmetik ya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ken Suwari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, seringkali luput di benak negara dan bangsa ini bahwa kekayaan negeri ini tidak hanya kekayaan alamnya, namun juga musik dan juga ekonomi kreatif yang dapat membawa Indonesia melesat lebih jauh melalui perkembangan pariwisata dan budayanya. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Ke DPR itu nomor urutnya 10. Iya. Gimana tuh Bang Oji? Nomor bukan jadi patokan kalau memang punya kiprah baik terhadap masyarakat. Ya alhamdulillah buktinya nomor 10 bisa duduk. Dulu sampai sekarang masih konsisten. Sebelum saya nyalon, saya kan sering main ke kampung-kampung, ke teman-teman nongkrong. Saya sekarang bukan milik dapil aja dong. Milik semuanya. Milik semua rakyat Indonesia. Kan Benar. saya duduknya di DPR. Yes. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang tadinya masyarakat ekonominya menengah ke bawah. Nah, masyarakat miskin ekstrim, bagaimana bisa merasakan sama seperti masyarakat yang lainnya. Negara kan menjamin pendidikan, kesehatan, seluruh rakyat Indonesia. Komisi yang selalu dekat dengan rakyat. Karena saya merasa dekat sama rakyat ya, selama sebelum saya jadi anggota DPR, saya udah cerita tadi, jadi kayaknya lebih cocok duduk situ aja deh. Bagaimana membantu orang yang nggak kejarlah akhiratmu, maka dunia akan kau dapat. Luar biasa. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja.
Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, musik merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi luar biasa dan dapat dijadikan motor pertumbuhan ekonomi sekaligus alat diplomasi budaya. Dan meskipun terlambat, dukungan tetap harus diberikan pemerintah Indonesia dengan melakukan langkah konkret hingga roadmap pengembangan pariwisata serta penyusunan ekonomi kreatif secara cermat. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Seringkali luput di benak negara dan bangsa ini bahwa kekayaan negeri ini tak hanya minyak, gas, nikel, ataupun hasil tambang lainnya. Seringkali pemerintah lupa bahwa musik dan ekonomi kreatif bisa membawa Indonesia melesat lebih jauh, seperti Jepang dan Korea Selatan yang telah berhasil mengembangkan pariwisata dan budayanya sebagai kekuatan ekonomi baru atau soft power. Provinsi Maluku merupakan tanah kelahiran bagi para musisi ternama di tanah air. Kota Ambon bahkan ditetapkan UNESCO sebagai City of Music atau kota musik dunia. Nama-nama besar seperti Glenn Fredly, Marcelo Tahitu, hingga diva Indonesia Ruth Sahanaya merupakan musisi berdarah Ambon. Ironis memang, ketika talenta dan potensi besar tak bisa dikembangkan sebesar-besarnya. Padahal, negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia telah meraih sukses besar di sektor ini. Meski terlambat, pemerintah Indonesia tetap harus menuntaskan berbagai kendala dari hulu ke hilir. Dukungan bagi musisi khususnya di wilayah ini harus diberikan seluas-luasnya dengan menciptakan ekosistem berkelanjutan. Langkah konkret hingga roadmap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus disusun secara cermat. Investasi di sektor ini tak boleh main-main, karena ketertinggalan harus segera dikejar. Pendampingan serta intervensi harus dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari proses produksi, distribusi, pengurusan hak intelektual, hingga bantuan pembiayaan. Sudah dari periode yang lalu kan menetapkan bahwa hak cipta atau bahkan IP ya, intelektual kekayaan intelektual mereka itu bisa digunakan sebagai jaminan, sebagai agunan. Nah ini yang kita perlu untuk perbankan itu get with the program gitu. Jangan sampai kita ketinggalan dengan daerah-daerah negara-negara lain yang sudah memberikan pengakuan yang sangat luar biasa dan menggunakan karya-karya anak bangsa mereka masing-masing sebagai soft power. Suatu hari tambang akan habis dieksploitasi, namun kekayaan budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif tak akan habis. Bahkan akan terus tumbuh pesat jika pemerintah mau berpihak, mau mendukung, dan mau berinvestasi bagi pengembangannya. Sektor ini tak seharusnya dipandang sebelah mata, karena pariwisata dan budaya adalah kekayaan yang nyata. Jalannya memang menurut saya masih agak panjang, bukan masalah bakatnya, tapi masalah memanage kemampuan bakat tersebut. Pemirsa, Bandung tidak pernah kehabisan tempat yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari destinasi dengan banyak aktivitas seru, destinasi estetik, hingga fotogenik, hingga destinasi dengan beragam kuliner yang memanjakan lidah. Nah, karena itulah Bandung selalu memiliki tempat tersendiri nih di hati para wisatawan yang ingin berlibur singkat namun tetap berkesan. Dan setelah jeda kita akan ajak pemirsa untuk jalan-jalan di salah satu pasar di Bandung yang menyimpan sejuta cerita. Lalu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Apakah pemerataan pendidikan ini sudah dirasakan semuanya? Secara umum saya kira pendidikan ini masih jadi problematika. Bahkan khusus untuk literasi, OECD menyebut bahwa dari 61 negara kita nomor 60 kan malu. Atau 61 negara kita nomor 60 ya. Dari 74 negara kita nomor 70. Kalau Bapak melihat ini kan banyak juga sekolah swasta yang bilang kayak ini pakai kurikulum internasional dari university atau apa. Ini sudah borderless ya. Kita ini sudah tidak ada sekat antara negara satu dengan negara lain. Kita ini kan NKRI. Jadi pendidikan ya harusnya sama. Iya. Dari Sabang sampai Education for all itu ya dari Aceh sampai Papua. Sekolah itu kan bisa berkembang sama ketika mendapatkan
afirmasi yang sama, intervensi dari pemerintah juga yang sama. Profesi guru adalah salah satu profesi yang cukup banyak terjerat pinjaman online. Nah, guru ini jumlahnya juga masih belum terpenuhi sepenuhnya. Kemudian yang kedua, statusnya, kesejahteraannya, dan tunjangan sosialnya nggak jelas. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah pemirsa juga Dadi, tadi kita sudah membahas mengenai kota Bandung nih. Nah ada salah satu lokasi yang menarik dikunjungi di Bandung, yaitu Pasar Cihapit. Ini pasar yang memiliki beragam kuliner yang layak untuk pemirsa cobain tentunya. Nah Elisa dan juga Misa tidak hanya menampilkan sisi otentik Bandung dan juga ragam kuliner. Di Pasar Cihapit ini juga terdapat beragam souvenir, aksesoris, dan juga produk lokal yang memiliki karakter unik dan juga kurasi yang estetik. Tentu tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Cihapit, jalan legendaris kuliner tak terbatas pada segmen Intips Informasi dan Tips untuk Anda. Hai pemirsa TVR Parlemen, tahukah kamu di tengah ramainya kota Bandung tersembunyi sebuah jalan yang menyimpan banyak cerita menarik? Inilah Jalan Cihapit. Dikenal sejak zaman kolonial sebagai pusat aktivitas warga, kini Cihapit menjelma menjadi destinasi kuliner yang digemari. Mulai dari berbagai kedai kekinian hingga pasar tradisional legendaris, setiap sudutnya menawarkan pengalaman rasa dan nostalgia yang tak terlupakan. Yuk kita jelajahi lebih dalam. Penjelajahan di Jalan Cihapit dimulai dari tempat yang sudah tak asing bagi warga Bandung, yakni Pasar Cihapit. Dilihat dari luar, Pasar Cihapit mungkin tampak seperti pasar tradisional pada umumnya. Bangunan sederhana, pedagang sayur, dan aktivitas jual beli yang biasa kita jumpai setiap hari. Tapi jangan salah, begitu melangkah masuk ke dalam, nuansanya langsung berubah. Suasananya hidup dan menyimpan kejutan di setiap sudutnya. Di antara deretan kios sayur dan kebutuhan harian, tersembunyi berbagai kedai makanan yang ramai pengunjung dan aroma makanan yang menggoda. Dari kue basah legendaris yang membangkitkan nostalgia, hingga batagor viral yang selalu diserbu pembeli. Tak hanya itu, para pecinta manis juga dimanjakan dengan aneka dessert modern yang cantik di mata dan nikmat di lidah. Seperti cookies, roti, dan masih banyak lagi. Bagi yang mencari hidangan berat, ada po dengan kaldu gurih menghangatkan. Juga bakmi dengan racikan spesial hingga mie Asia berkonsep fusion seperti ong noodle yang siap memanjakan selera. Perpaduan rasa tradisional dan modern inilah yang membuat Pasar Cihapit unik dan berbeda. Gak heran banyak orang kembali ke sini, baik warga lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati Bandung dari sisi yang otentik. Eits, daya tarik Jalan Cihapit gak cuma berhenti di dalam area pasar saja loh pemirsa. Saat kita melangkah ke ruas jalan, di sekitarnya banyak hal yang tak kalah menarik siap menyambut. Ada kopi tiam dengan suasana vintage yang hangat, menyajikan roti bakar dan kopi susu dengan rasa rumahan. Tak jauh dari sana tercium harum surabi yang menggoda. Surabi di sini tidak sekedar tradisional, melainkan disajikan dengan topping kekinian seperti keju, coklat, hingga matcha. Dan jika kamu penyuka barang-barang unik, toko-toko kreatif seperti Grammers akan menjadi tempat favoritmu. Di sini, kamu bisa menemukan beragam souvenir, aksesori, dan produk lokal yang memiliki karakter unik dan kurasi estetik. Sedikit tips untuk kamu yang berencana berkunjung ke Cihapit, terutama saat akhir pekan. Sebaiknya kamu datang di pagi hari saat kedai belum terlalu ramai, sehingga kamu bisa lebih nyaman menjelajah semua sudut Cihapit tanpa terburu-buru. Jangan lupa juga kenakan pakaian yang santai, dan siapkan ruang di tas atau dompet untuk oleh-oleh yang menarik ya pemirsa. Itulah sekilas cerita dari Jalan Cihapit, bagian dari Bandung yang tidak pernah kehilangan pesonanya. Tempat di mana kuliner, tradisi, dan kreativitas lokal bersatu. Jadi bagaimana denganmu? Sudah siap mencoba sendiri pengalaman jelajah Cihapit? Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Bye-bye!
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini dan juga di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti, serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya dapat Anda akses di TVR Parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.